Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ustazah akan membahas mengenai tugas kemarin, yaitu tugas teks berita. Dan juga nanti akan ada ulangan harian di akhir video. Dan nanti akan Ustazah jelaskan di akhir video ya. Nah, oke. Sebelum membahas, Ustazah ingin sedikit membahas tugas kemarin. Jadi kemarin Ustazah memberikan kalian artikel yang berjudul Gropioan 3.500 ekor tikus mati. Nah, dari Solopos ya insya Allah. Nah, di situ kalian pertama mengidentifikasi strukturnya, dan kemudian yang kedua adalah mencari aspek kebahasaannya. Struktur dalam teks berita kemarin sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya ya. Ya, yang pertama ada kepalanya dulu, kemudian teras, baru tubuh, baru kaki. Kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki atau ekor biasanya disebut ekor. Nah, kemudian untuk aspek kebahasaannya sendiri, Ibu paket sudah lengkap. Anak-anak kemarin Ustazah minta untuk belajar mandiri, untuk memahami. Ya. Dan kemudian waktu pengumpulan kemarin tanggal 12 Agustus. Nah, ada di antara kalian yang sangat rajin mengumpulkan, yaitu pada hari H, waktu pembelajaran, siang, sore, atau malamnya itu langsung mengirimkan. Nah, itu Ustazah apresiasi, jazakillahu khairan. Berarti kalian anak yang rajin, terus pertahankan semangat belajar yang seperti itu. Ya. Dan yang on time pun juga ada, yaitu tanggal 12 Agustus, tapi juga ada juga yang belum mengumpulkan tugas sama sekali. Nah, ini Ustazah masih tunggu ya. Kapan ini mau ngumpulin? Daripada tidak mengumpulkan sama sekali, mending terlambat ya. Better late than never ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, apapun itu. Oke, jadi Ustazah masih tunggu tugas kalian untuk memenuhi nilai kalian nanti. Kalau nggak ada tugas, nggak ada pengumpulan tugas, kalian mau dinilai dari apa? Masa ya kehadiran saja? Tidak mungkin, karena kita sudah punya kontrak belajar kemarin, ya. Kemudian, untuk rubrik penilaian, ya kita tahu sama seperti mapel yang lain, untuk bahasa Indonesia itu KKM-nya adalah 72, ya. Dan dalam penilaian kali ini, dalam tugas teks berita ini, kita Ustazah sudah menentukan rubrik penilaiannya. Ya, jadi nanti kalian akan dinilai dari 5 aspek, yaitu ketepatan waktu pengumpulan. Nah, ini kalau yang mengumpulkan yang langsung hari H, ya otomatis Ustazah kasih nilai penuh ya, skor maksimal 20. Tapi kalau sudah besoknya, bahkan sampai hari ini pun belum mengumpulkan dan besok baru mau mengumpulkan, tetap nilainya beda. Nanti Ustazah punya penilaian sendiri sesuai kriteria penilaiannya Ustazah. Nah, kemudian untuk penulisan dan perincian struktur teks berita. Nah, itu kalian dalam menuliskan tugas itu ditulis teksnya kembali apa tidak, kan kemarin Ustazah minta untuk ditulis kembali. Kemudian dirinci mana yang termasuk kepala, mana yang termasuk teras, mana yang termasuk tubuh berita, dan kaki berita yang mana. Nah, itu nanti Ustazah lihat dari situ. Kemudian ketepatan isi teks dengan sumber artikel. Nah, kemarin kan artikelnya judulnya tadi ya, tentang Gropioan tikus. Nah, apakah di situ setiap paragraf yang kalian kutip itu sesuai dengan teksnya, ataukah diada-adakan, yang harusnya tidak ada malah kalian ada-adakan. Nah, itu nanti kita Ustazah lihat hasil kalian satu persatu. Kemudian penulisan ditinjau dari pedoman penulisan, yaitu EYD dan PUEBI. Nah, ini walaupun di sini kalian tulis tangan ya, tapi harus memperhatikan yang namanya penulisan penyingkatan itu tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Yang ditulis YG, tidak ditulis TDK. Nah, itu ya. Usahakan jangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia huruf besar, huruf kecilnya harus sesuai. Ya, walaupun tulisan kalian tidak terlalu bagus, kalau kalian di situ berusaha rapi, berusaha sesuai pedoman, nah nanti tetap Ustazah kasih kalian itu ibaratnya pujian lah. Nah,
nggak masalah. Tulisan jelek karena tiap orang tulisannya nggak semuanya bagus ya. Yang penting di situ kalian berusaha untuk menulis yang rapi dan bagus. Kemudian kerapian tulisan. Nah, ini nanti Ustazah juga lihat apakah di situ di dalam tulisan kalian itu tipekan semua atau di situ orat-oratan semua atau di situ pakai buku bekas. Dalam artian ya di situ pakai mungkin hanya selembar saja atau gimana. Nah, selembar saja dalam artian mungkin kalian hanya nyobek satu kertas kemudian kalian foto kan. Kalau bisa ya pakai buku. Kalau misalnya itu memang tugas yang membutuhkan tulisan banyak ya silahkan pakai folio boleh, yang penting rapi ya. Jangan misalnya tugas cuma setengah aja gitu, kertas setengah, harusnya satu lembar setengah aja terus kalian foto, jangan ya. Berarti seperti itu. Kalau seperti itu kalian tidak menghormati ustazah ya. Nah, kemudian ada kriteria penilaian, silahkan dilihat sendiri. Kalau sangat baik itu ada poinnya rentang 16 sampai 20 bla 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 sampai yang kurang itu 1 sampai 5. Nah, oke. Ini kemarin artikel dari Solo Post ya, yang akan kita bahas nanti. Nah, silahkan kalian pahami ya penjelasan ustazah, nanti kita bahas bersama di sini. Oke? 1, 2. Nah, ini adalah hasil teks yang ustazah coba untuk terangkan biar bisa di zoom ustazah pakai Corel. Nah, dari artikel tadi, nah judulnya 1 ekor tikus dihargai 1.000, Gropyoan 3.500 ekor tikus mati. Nah, ini termasuk di kepala berita atau headline. Ya. Nama lainnya adalah headline, kepala berita atau head. Kemudian untuk teras itu dalam pengertian di buku paket kalian ya, silahkan dibuka juga halaman 10. Di situ dijelaskan bahwa teras itu adalah satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menariknya. Jadi teras ini adalah yang paragraf pertama ini saja. Oh, dari Sragen sekitar 3.500 ekor tikus yang menjadi hama tanaman di Desa Pengkok, Kecamatan Kedaung, Sragen dimusnahkan dalam Gropyoan massal yang digelar Jumat 17 Juli. Nah, ini termasuk di teras berita atau lead. Jadi paragraf pertama itu bisa dimasukkan di teras berita, satu paragraf pertama ya. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, paragraf itu yang menjorok seperti ini ya nak ya. Ya, jadi kalau ada kalimat yang di situ ada yang menjoroknya, nah itu dinamakan dengan paragraf. Nah, untuk paragraf 2-3 ini masuk ke tubuh berita atau bodinya. Kemudian yang di sini juga termasuk ke bodinya. Nah, tapi untuk yang satu paragraf terakhir, ini masuknya ke kaki berita. Nah, ini mohon maaf typo karena hanya ini ketika ustazah delete itu tetap muncul lagi. Nah, ini kaki berita atau biasa disebut juga dengan ekor berita. Leg itu kaki atau tail. Tail itu ekor. Nah, ini untuk strukturnya. Jadi kemarin yang punya kalian itu ada yang beberapa yang benar, ada yang sudah tepat menuliskannya, ada yang teras itu bahkan bahkan sampai 2 paragraf. Ya, sebenarnya cuma cukup 1 paragraf aja sudah cukup ya. Kalau yang ini ekor berita, nah ini tergantung dengan penggunaan katanya karena di sini Ustazah lihat paragraf yang terakhir ini masih nyambung di sini. Nah, padahal di kaki berita itu harusnya ada sebuah topik yang di situ bisa bertentangan dengan, bukan bertentangan sih, tidak nyambung ya, tapi tidak penting juga, tidak terlalu penting dengan judul di sini. Tuh. Nah. Kemudian untuk unsur kebahasaannya, nah di sini yang pertama adalah untuk kalimat langsung dulu. Kalimat langsung kemarin cirinya adalah menggunakan tanda petik ya anak-anak. Nah, tanda petik ini. Nah, di sini ada kata ujar, ada kata papar, ada kata terang. Nah, ini merupakan ucapan dari seseorang yang kemudian dikutip
menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kalimat langsung. Kemudian untuk yang kalimat tak langsung itu apabila di dalam teks tersebut tidak menggunakan tanda petik, tetapi di situ menulisnya seperti ini. Kepala Desa Pengkok Sugimin mengujar bahwa untuk jadi ada kata bahwa. Berarti kalau kata bahwa ada, nah itu berarti masuk ke kalimat tak langsung. Nah, dari beberapa kalimat di atas dalam artikel ini, Ustadzah amati, menurut Ustadzah tidak ada, setelah Ustadzah analisis juga tidak ada kalimat langsung di dalamnya. Ya, karena kalau kalimat langsung itu, ya ini, misalnya seperti ini bisa diubah menjadi kalimat tak langsung. Nah, kalau kalimat langsung kan seperti ini ya, pakai menggunakan tanda petik. Kalau kalimat tak langsung, misalnya dalam teks tersebut tidak menggunakan tidak menggunakan tanda petik, tapi Sugimin memaparkan bahwa. Nah, jadi ada kata bahwanya itu berarti termasuk kalimat tak langsung. Seperti ini, Sugimin menerangkan bahwa kegiatan. Nah, ini berarti masuk ke kalimat tak langsung. Nah, di atas tadi karena tidak ada berarti tidak ada. Nah, di sini ada juga teman kalian yang sudah benar ya. Kemarin Ustazah menemukan ada yang sudah benar. Jadi di situ tidak dituliskan untuk kalimat tak langsungnya tidak ada. Nah, itu berarti anak tersebut jeli ya. Ustazah apresiasi itu yang jeli bahwa tahu bahwa di situ tidak ada kalimat tak langsung. Kemudian untuk kata kerja mental ya. Di dalam teks di sini, nah, Ustazah juga tidak menemukan ini. Ya, walaupun ada di antara kalian itu yang Nah, di sini di paragraf kedua. Nah, di sini ada kata semangat warga bertambah. Nah, di sini Ustazah menurut Ustazah ya, semangat di sini bukan termasuk kata kerja mental ya, tetapi di sini sebagai subjeknya, semangat warga bertambah. Nah, ini kan jadi satu ya, semangat warga. Jadi bukan warga semakin bersemangat. Nah, itu beda lagi. Kalau warga semakin bersemangat, nah itu berarti nanti bisa masuk ke kata kerja mental. Tapi di sini beda penggunaannya atau beda gabungan katanya. Jadi menurut Ustazah ini tidak masuk ya. Nah. Kemudian ada lagi yang menuliskan mudah-mudahan. Nah, ini juga Ustazah juga abu-abu karena menganggap mudah-mudahan itu bukan kata kerja. Ya. Ada di paragraf berapa ya mudah-mudahan. Nah, ini. Nah, ini Ustazah juga pikir bukan sebuah kata kerja mental. Kata kerja mental itu ya ada perilaku di situ, kalau tidak seperti perasa. Misalnya ada kalimat di sini, warga geram karena semakin dirugikan dengan adanya tikus, hama tikus ya, misalnya seperti itu. Nah, warga geram, geram di sini bisa dimasukkan ke dalam kata kerja mental, tapi karena di sini tidak ada penggunaannya, ya Ustazah pikir juga tidak ada di situ. Ya. Jadi untuk kata kerja mental itu tidak ada. Kemudian untuk konjungsi temporal, nah ini juga Ustazah hanya menemukan satu, walaupun sebenarnya Ustazah juga masih abu-abu di sini masuk enggak, tapi Ustazah tetap menilainya ini masuk ya, karena konjungsi, yang namanya konjungsi itu kata hubung. Jadi harus ada sambungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, jadi ini Ustazah anggap ini masih nyambung ke kalimat yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya di situ ada beberapa dari teman kalian juga yang menyebutkan lalu. Ya benar, lalu di sini di buku paket kalian ada, tetapi penggunaannya berbeda, Nak. Misalnya, pada Jumat lalu, nah di sini bukan sebagai konjungsi ya, tapi sebagai sebagai keterangan waktu pada Jumat lalu. Beda hal misalnya, saya mencuci, lalu menjemurnya. Nah itu kan ada dua kalimat, saya mencuci, saya menjemur, kemudian digabung dengan kata lalu. Nah itu kata lalunya ini sebagai konjungsi, tapi di sini bukan. Nah, begitu halnya dengan yang di paragraf ini. Hama tikus sudah menyerang tanaman padi sebelum dipanen musim tanam. Nah, di sini sebelum dipanen ini termasuk keterangan
waktu, bukan sebagai konjungsi. Nah, misalnya kalau konjungsi itu penggunaannya seperti ini. Ikan tersebut direbus dulu sebelum dimakan. Nah, itu kan ada 2 kalimat. Nah, tapi di sini ini sebagai keterangan saja. Nah, kemudian di sini juga kemudian hari, keesokan hari, itu kan sama, itu keterangan waktu, bukan konjungsi waktu ya. Nah, misalnya kalau konjungsi itu saya pergi ke kantor pos, kemudian saya bertemu dengan Aris. Nah, di situ ada 2 kalimat yang berbeda, kemudian disambung atau dikonjungsikan dengan kata kemudian. Ini menurut Ustadzah juga di dalamnya ini tidak ada lagi konjungsi temporal. Sedangkan untuk keterangan waktu, nah ini yang Ustadzah garisi dengan garis hijau ini kan minimal 3 ya, ini Ustadzah sudah bahas kalian, ini bukan termasuk konjungsi temporal tetapi keterangan waktu. Dan di sini masih banyak lagi keterangan waktunya. Nah, seperti itu. Loh, kenapa kok di situ ada tapi termasuk di teks berita? Nah, karena tidak semua berita itu harus menggunakan semua ciri-ciri kan? Boleh salah satu, boleh beberapa di situ karena penggunaan penyusunan teks berita itu ya sesuai dengan keperluannya ya. Kalau di teks ini kebetulan tidak ditemukan yang lain. Ini kalau menurutnya Ustazah. Nah, barangkali kalau di antara kalian ada yang menemukan lagi, nah monggo nanti bisa kita diskusikan lewat WA, kita diskusikan lewat Instagram. Nah, silahkan bebas. Nah, itu kreativitas kalian. Ustazah apresiasi nanti. Oke. Nah, seperti itu anak-anak. Tadi penjelasan mengenai pembahasan tugas yang kemarin, ya tugas yang lalu. Nah, sebelumnya Ustazah ingin minta kerjasamanya ya anak-anak. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan. Karena ini sudah Ustazah jelaskan, silahkan di situ pokoknya dikerjakan lah tugas kemarin ya. Ya walaupun nanti kalian ini kan sudah lulus, ini kan udah keluar, ya udah nggak masalah ya. Yang penting kalian di situ nulis, dipahami, biar besok kalau keluar lagi seperti itu atau nanti di ulangan keluar lagi, nah kalian bisa mengerjakan dengan baik. Tapi tetap untuk yang mengerjakan atau mengumpulkan lewat hari ini, ya setelah Ustazah terangkan ini nanti nilainya otomatis juga sedikit ya, sudah Ustazah sesuaikan nanti. Jadi yang sudah mengumpulkan dahulu nggak usah bingung ya. Nah, kemudian untuk sekali lagi untuk yang tambahan lagi, Ustazah minta kerjasamanya lagi bagi kalian yang kemarin sudah mengumpulkan. Nah, silahkan hari ini nanti lihat di kolom deskripsi, silahkan upload lagi ya bukti pelajar kalian yang kemarin, karena WhatsApp-nya Ustazah kemarin error, jadi sebagian belum terbackup dengan baik. Tapi Ustazah sudah memiliki duplikasi di sini, ya. Jadi sudah Ustazah unduh, cuma kan ada beberapa yang namanya itu tidak terlihat ya. Jadi misalnya seperti ini. Ada yang namanya itu tidak ada. Jadi Ustazah bingung ini miliknya siapa. Nah, beda hal kalau misalnya seperti punyanya kakak kelas kalian yang ditulis di kertasnya itu ditulis misalnya namanya siapa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa dari kalian itu yang tidak menuliskan nama kalian. Jadi Ustazah cuma pengen cross check aja, nggih. Jadi Ustazah cuma minta kerjasamanya itu untuk nanti Ustazah akan mengedit lagi. Yang kemarin kan hanya 1 file ya yang bisa diupload ya. Nah, besok itu ada beberapa file, maksimal ya 10 file lah nanti. Yeah. Jadi nanti kalian mau foto 1 halaman itu cukup 1. Nah, ini kan kalau ini kan ada namanya jadi enak. Nah,
ada yang di situ kan, nah seperti ini misalnya, Ustazah nggak tahu ini pekerjaannya siapa, lupa. Nah, apalagi kalian anak kelas 8 ya, Ustazah belum kenal tulisan kalian, nggih. Jadi nanti bisa diupload ulang, nggak apa-apa. Nah ini nanti, loh saya kan taunya saya udah ngumpul duluan apa enggak lah, kemarin itu nomor-nomornya kalian kan udah Ustazah simpan. Jadi nanti kalau memang Ustazah cek sudah ada di nomor WA-nya Ustazah, berarti Ustazah yakin kalian sudah mengumpulkan, guys, seperti itu. Nah, mengenai ulangan harian pertama ini nanti akan dipakai untuk nilai ulangan harian kalian, ya. Jadi nanti silakan lihat di kolom deskripsi. Nah, nanti ada Google Form di situ, isi soal-soalnya dengan baik ya, dengan benar, cermati. Nanti ada 20 nomor, bisa dikerjakan maksimal jam 12 malam. Jadi nanti soalnya itu pilihan ganda anak-anak. Bagi yang nilainya nanti kurang dari 72, nah nanti kalian harus mengerjakan remedi atau pengayaan. Nah, bagi yang mengalami kendala, nanti silakan hubungi ke WA, IG, ataupun email. Nah, seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Sekian dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling sehat, aman, lancar, sukses, dan barokah untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga di rumah.